Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati Sofyan, NPM 2014110063 dari kelas 3B Prodi Informatika Universitas Majalengka. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Artificial Intelligence di bidang kesehatan. Saya akan menjelaskan pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Kecerdasan buatan suatu mesin dibuat oleh manusia melalui algoritma pemrograman yang kompleks. Di sini ada mind mapping. Mind mapping sebagai salah satu metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis. Mind mapping dapat dipetakan menggunakan garis percabangan, gambar, maupun kata kunci yang saling berkaitan dengan konsep atau ide utamanya. Langsung saja kita ke mind mappingnya. Pertama, di sini kita ada mengelola rekam medis, melacak data, manajemen data, melacak data pasien. Karena langkah pertama dalam perawatan kesehatan adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi seperti catatan medis dan lain-lain. Manajemen data adalah aplikasi yang paling banyak digunakan atau untuk kecerdasan buatan dan otomatisasi digital. Robot bekerja mengumpulkan, menyimpan, menformat ulang, dan melacak data untuk menyediakan akses yang lebih cepat dan lebih efisien. Yang kedua, ada melakukan pekerjaan repetitif atau berulang, menganalisis tes, dan ada entry data, dan tugas-tugas lainnya dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat oleh robot. Kardiologi dan radiologi adalah dua disiplin di mana jumlah data untuk dianalisis bisa sangat banyak dan menghabiskan waktu. Ahli jantung dan ahli radiologi di masa depan seharusnya hanya melihat pada kasus yang paling rumit di mana pengawasan manusia berguna. Selanjutnya ada desain perawatan. Sistem kecerdasan buatan telah dibuat untuk menganalisis data, catatan, dan laporan dari file pasien, penelitian internal, eksternal, dan keahlian klinis untuk membantu sebuah jalur pengobatan yang tepat dan disesuaikan secara individual. Selanjutnya ada konsultasi digital. Di sini ada aplikasi Babylon. Aplikasi seperti Babylon di Inggris menggunakan AI untuk memberikan konsultasi medis berdasarkan riwayat medis pribadi dan pengetahuan medis umum. Penggunaan melaporkan gejala mereka ke dalam aplikasi yang menggunakan pengenaan suara untuk membandingkan dengan database penyakit. Babel kemudian menawarkan tindakan yang direkomendasikan dengan mempertimbangkan riwayat medis penggunanya. Selanjutnya ada perawatan virtual. Di sini ada Amazon Alexa dan Sensei Startup telah mengembangkan Molly, perawatan digital untuk membantu orang memantau kondisi pasien dan menindaklanjuti dengan perawatan di antara kunjungan dokter. Program ini menggunakan pembelajaran mesin untuk mendukung pasien yang mengkhususkan dari dalam penyakit kronis. Pada tahun 2006, Rumah Sakit Anak Bansan mengembangkan sebuah aplikasi untuk Amazon Alexa yang memberikan informasi kesehatan dasar dan saran untuk orang tua dari anak-anak yang sakit. Aplikasi ini menjawab pertanyaan yang diajukan tentang obat-obatan dan apakah gejala memerlukan kunjungan dokter. Selanjutnya ada manajemen pengobatan. Ada aplikasi iCure untuk memantau pengguna obat oleh pasien. Webcam smartphone bermitra dengan AI untuk secara otonom mengkonfirmasi bahwa pasien menggunakan resep mereka dan membantu mereka. Penggunaan yang paling umum adalah orang dengan kondisi medis yang serius, pasien yang cenderung menentang saran dokter, dan peserta dalam uji klinis. Selanjutnya ada penciptaan obat.
Mengembangkan obat melalui uji klinis dapat memakan waktu yang lebih dari 1 dekade dan menghabiskan banyak miliaran dolar. Membuat proses ini lebih cepat dan lebih murah dapat mengubah dunia. Di tengah-tengah ketakutan virus Ebola baru-baru ini, program yang didukung oleh AI digunakan untuk memindai obat-obatan yang ada dalam didesain ulang dan melawan penyakit. Program ini menemukan 2 obat yang dapat mengurangi infeksi Ebola dalam 1 hari. Ketika analisis jenis ini umumnya memakan waktu berbulan-bulan atau tahun. Perbedaan yang dapat berarti menyelamatkan ribuan nyawa. Selanjutnya adalah presisi pengobatan. Di sini ada DNA, mendeteksi kanker dan penyakit pembuluh darah. Genetika dan genomik mencari mutasi dan tautan ke penyakit dari informasi dalam DNA. Dalam bantuan AI, pemindaian tubuh dapat mendeteksi kanker dan penyakit pembuluh darah lebih awal dan mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin dihadapi oleh beberapa genetika mereka. Selanjutnya ada pemantauan kesehatan. Pelacakan kesehatan yang dapat dikenakan seperti yang berasal dari Fitbit, Apple, Garmin, dan lain-lainnya. Pemantauan detak jantung dan tingkat aktivitas mereka dapat mengirim peningkatan kepada pengguna untuk mendapatkan lebih banyak latihan dan dapat membagi informasi ini pada dokter atau sistem AI untuk poin dan tambahan tentang kebutuhan dan kebiasaan pasien. Selanjutnya yang terakhir ada analisis sistem kesehatan. Di Belanda, 97% faktor pelayanan kesehatan bersifat digital. Sebuah perusahaan Belanda menggunakan AI untuk menyaring data untuk menyoroti kesalahan dan dalam perawatan, inefisien alur kerja, dan membantu sistem perawatan kesehatan daerah menghindari perawatan pasien yang tidak perlu. Ini hanyalah contoh dari solusi AI yang ditawarkan ke industri perawatan kesehatan. Mungkin sekian pematerian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.